Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Al-Huda. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di channel YouTube sama dengan nama saya, Muhammad Habib Al-Huda. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai akhir tahun dan awal tahun baru 2021. Nah, di akhir tahun ini, bagi teman-teman yang masih bingung nih untuk melakukan hal apa saja di akhir tahun, nah, lebih baik daripada kita keluar meramaikan jalan-jalanan, meramaikan pusat-pusat perbelanjaan, meramaikan objek-objek wisata yang itu akan menyebabkan berkumpulnya orang-orang, dan situ akan menimbulkannya bisa menyebarkan virus dan hal-hal negatif lainnya yang mungkin yang tidak ingin kita rasakan sendiri seperti itu. Nah, lebih baik kita lebih melakukan hal-hal positif lainnya ketimbang pergi jalan-jalan kesana kemari. Lebih baik kita stay home, tetap di rumah dan melakukan hal-hal produktif lainnya. Nah, banyak tuh, bukan sekedar kita jalan-jalan untuk merayakan tahun baru. Kita juga bisa merayakannya dengan hal-hal positif lainnya. Bisa jadi kita bisa membaca buku di rumah, kita bisa belajar, kita bisa mendengarkan berita-berita, atau kita bisa juga melihat konten-konten positif yang ada di sosial media untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan kita. Nah, untuk itu di tahun 2020, di penghujung akhir tahun ini, bagi teman-teman yang masih bingung untuk melakukan hal apa saja, lebih baik kita melakukan hal-hal positif yang ada di sekitar kita, seperti membersihkan kamar atau kos-kosan, atau mendesain lebih rapi lagi, lebih bersih lagi, lebih agar kita merasakannya lebih menarik lagi gitu. Nah, ketimbang kita pergi touring atau pergi jalan-jalan di akhir tahun ini, lebih baik kita melakukan hal positif yang ada di sekitar kita. Nah, bisa jadi teman-teman di akhir tahun ini lebih memfokuskan baca Al-Quran atau menghafal hafalan Al-Quran, atau lebih menguasai kemampuan dalam berbahasanya, seperti berbahasa Inggris, berbahasa Arab, atau bisa teman-teman yang hobinya seni bisa belajar menggambar juga bisa, atau teman-teman yang hobinya main game juga boleh main game, asalkan jangan berlebihan. Ingat kapan waktunya main game, kapan waktunya istirahat, dan kapan waktunya kita memprioritaskan hal-hal yang lebih penting daripada hobi kita tersebut. Itu. Nah, beranjak ke tahun yang akan datang, di tahun 2021, marilah kita lebih memperbaiki diri lagi, memperbaiki kegiatan-kegiatan kita lagi dari yang sebelumnya. Menurut kita ada yang kekurangan, ada yang belum pas nih dengan yang apa saya inginkan gitu. Maka kita mulai dari sekarang kita tentukan apa-apa saja yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang, di tahun 2021. Di awal tahun 2021 ini, untuk kita menentukan hal apa sajakah yang akan kita lakukan di tahun baru ini, marilah kita introspeksi diri kita di tahun yang lalu, di tahun 2020. Hal-hal apa sajakah yang belum sempat kita capai? Hal-hal apa sajakah yang lalu belum maksimal kita kerjakan? Seperti bagi teman-teman yang masih sekolah, dalam pembelajaran selama sekolah itu pasti ada
yang belum maksimal kita kerjakan. Maka untuk itu lebih giat lagi di tahun 2021, lebih tersusun lagi pembelajarannya, lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajar. Dan bagi teman-teman yang kuliah yang di tahun 2020-nya sempat terganggu perkuliahannya atau sempat terhalang dengan kesibukan lainnya, maka di tahun 2021 marilah kita atur schedule, atur jadwal-jadwal yang akan kita lakukan, sehingga ketika jadwal kuliah kita itu tidak mengganggu dengan aktivitas-aktivitas kita lainnya yang akan berdampak bisa mempengaruhi penilaian perkuliahan kita. Seperti itu, performa belajar kita pun akan lebih baik apabila kita telah menyusun jadwal-jadwal kita dengan rapi, dengan teratur. Dan bagi teman-teman yang sudah bekerja atau berkeluarga dan ternyata di tahun 2021 hubungan antara sanak saudara agak kurang akrab, agak kurang terjalinnya silaturahmi, maka di tahun yang 2021 yang akan datang ini jangan sampai terulang kembali. Kita harus melakukan hal yang lebih baik dari tahun sebelumnya ke tahun yang akan datang. Nah, untuk itu marilah kita introspeksi diri kita masing-masing untuk di tahun 2021 ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya yang akan berdampak hal positif juga untuk diri kita sendiri. Nah, untuk itu kita sama-sama introspeksi diri kita yang di masa lalu dan lakukanlah apa saja yang belum kita capai di masa lalu yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kita introspeksi diri kita masing-masing, kita lakukan hal sebaik mungkin untuk kita lakukan di tahun yang akan datang. Nah, di akhir tahun ini marilah kita introspeksi diri kita selama 1 tahun yang lalu, apa-apa saja yang masih kita belum sempat lakukan, apa-apa saja yang belum sempat kita selesaikan, maka mari kita mulai atur kembali di tahun 2021. Semoga di tahun yang baru kita akan mendapatkan hal-hal baik, hal-hal yang baru, dan juga pencapaian-pencapaian yang baru. Semoga apa yang ingin teman-teman lakukan di tahun yang baru ini dan semua apa yang teman cita-citakan di tahun 2021 ini semoga segera tercapai, dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ya, demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.